Hai, selamat pagi. Tolong tunggu sebentar. Rupanya ada pengunjung. Perkenalkan, namaku adalah Andi. Selamat datang di game tumbuhan di sekitarku. Kita sekarang berada di Taman Indonesiaku. Di taman ini, kamu bisa belajar sekaligus bermain. Aku akan memandumu di setiap lokasi yang ada nantinya. Mari kita mulai dengan belajar menggunakan alat gerak yang kamu pegang sekarang. Tekan dan tahan tombol R1 untuk melihat tugas yang kamu harus lakukan di dalam game. Bagus! Kamu nantinya dapat menekan tombol ini apabila nanti kamu tidak mengetahui apa yang harus kamu lakukan saat berada di dalam game. Selanjutnya adalah tombol untuk mengambil objek. Pertama, arahkan titik putih di layarmu ke apel yang sedang aku pegang sekarang. Lalu, tekan tombol silang untuk mengambilnya. Bagus! Selanjutnya, tekan tombol lingkaran untuk membuang objek yang kamu pegang. Oke, sepertinya kamu sudah paham sekarang. Selanjutnya adalah tombol untuk bergerak. Arahkan analog kiri untuk bergerak di dalam game. Mudah kan? Kalau begitu, ikuti aku. Apakah kamu melihat tanda merah? Masuklah ke tanda merah tersebut. Bagus! Tanda merah tersebut berfungsi sebagai petunjuk untuk tempat yang harus kamu lalui. Nantinya, tanda merah akan muncul kembali di dalam game. Kamu cukup memasuki tanda merah untuk melanjutkan ke tahapan game berikutnya. Apabila kamu tidak memasukinya, game tidak akan dilanjutkan sampai kamu memasukinya. Tolong diingat ya. Selanjutnya adalah tombol untuk berinteraksi. Selain untuk mengambil objek, tombol silang juga dapat digunakan untuk berinteraksi di dalam game. Contohnya adalah menekan tombol. Tekan tombol silang untuk menekan tombol pembuka gerbang. Bagus! Selanjutnya adalah petunjuk terakhir. Tekan tombol R2 untuk melihat petunjuk alat gerak. Kamu dapat menekan tombol R2 apabila kamu lupa cara menggunakan alat gerak nantinya. Oke, sepertinya semua petunjuk alat gerak telah kamu ketahui. Mari mulai untuk masuk ke dalam taman agar bisa memulai permainan. Namun ingat, ketika di dalam taman, kamu harus selalu mengikutiku. Aku akan memandumu ke setiap lokasi di dalam taman yang akan dituju. Pertama, mari kita menuju papan denah Taman Indonesiaku. Ikuti aku. Ini adalah denah Taman Indonesiaku. Kita sekarang berada di sebelah lobi taman. Di taman ini terdapat 4 macam lokasi. Lokasi yang pertama adalah lokasi pembelajaran. Di lokasi ini, kita akan belajar tentang materi sekolah seperti yang terdapat pada buku kelasmu. Di lokasi ini juga terdapat beberapa contoh soal yang akan kita bahas bersama. Lokasi yang kedua adalah lokasi tantangan. Di lokasi ini, kita akan mengerjakan beberapa tantangan yang mendidik untukmu. Lokasi yang ketiga adalah lokasi permainan. Di lokasi yang ini, kita akan bermain beberapa permainan yang seru. Dan yang terakhir adalah lokasi penilaian. Ini adalah lokasi untuk melihat skor yang kamu peroleh di tiap lokasi nantinya. Mari kita mulai dengan menuju lokasi pembelajaran
Yang pertama, lokasi pembelajaran pertama berjarak cukup jauh. Mari kita naik skuter untuk cepat sampai ke sana. Naiklah skuter berwarna merah. Untuk bergerak menggunakan skuter, kamu cukup menggunakan analog kiri seperti ketika bergerak berjalan kaki. Mudah kan? Kalau begitu, ikuti aku. Kita sudah sampai di lokasi pembelajaran yang pertama. Mari kita menuju ke papan penjelasan. Pembelajaran yang pertama ini adalah pembelajaran yang berisi materi tentang huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang digunakan sebagai huruf pertama sebuah kata pada awal kalimat atau pada kata-kata tertentu. Kita akan mempelajari 3 contoh penggunaan huruf kapital. Yang pertama adalah huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Perhatikan huruf yang berwarna merah. Huruf-huruf tersebut terletak di bagian depan kalimat. Maka, huruf-huruf tersebut harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada nama orang. Perhatikan huruf yang berwarna merah. Huruf-huruf tersebut adalah awalan dari nama seseorang. Apabila di dalam sebuah kalimat terdapat nama orang, maka huruf awal pada nama tersebut harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga adalah huruf kapital digunakan pada nama hari. Perhatikan huruf-huruf yang berwarna merah. Huruf tersebut merupakan awalan dari nama hari. Seperti yang kita tahu, nama hari itu berjumlah 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Apabila di dalam kalimat terdapat nama hari, maka huruf awal pada nama hari tersebut harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya, mari kita mengerjakan tugas untuk menguji pemahamanmu. Di samping kita terdapat 3 papan tugas. Pada masing-masing papan memiliki 4 kalimat. Dan di samping masing-masing kalimat tersebut terdapat 1 kata yang tidak berhuruf kapital dengan benar. Kamu harus menandai huruf yang salah tersebut. Caranya yaitu arahkan titik putih pada layar kepada huruf yang salah. Lalu, tandai mereka dengan menekan tombol silang. Pertama adalah papan biru. Pada papan ini, kita akan mengerjakannya bersama-sama. Mari kita mulai. Mari kita lihat pada kalimat yang pertama. Andi dan Budi sedang memakan apel. Perhatikan kata Budi.
Budi adalah nama orang. Di sini kata Budi belum menggunakan huruf kapital, maka kita akan menandainya. Selanjutnya kalimat kedua. Budi suka berkebun di hari Minggu. Perhatikan kata minggu. Minggu adalah nama hari dan belum menggunakan huruf kapital, maka kita akan menandainya. Selanjutnya kalimat ketiga. Pohon mangga itu adalah milik Sinta. Perhatikan kata mangga. Mangga adalah nama buah, maka kata mangga tidak perlu menggunakan huruf kapital, maka kita akan menandainya. Selanjutnya kalimat keempat. Pada hari Sabtu akan turun hujan. Perhatikan kata turun. Turun adalah kata kerja. Kata turun tidak perlu menggunakan huruf kapital, maka kita akan menandainya. Selanjutnya adalah papan merah. Pada papan merah ini terdapat 4 huruf yang belum menggunakan huruf kapital. Sekarang adalah giliranmu untuk menandai huruf yang salah tersebut. Setelah kamu menandai 4 huruf, maka tugas telah selesai. Waktu mengerjakan adalah 4 menit. Tekan mulai pada papan untuk memulai mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya mari kita menuju papan kuning. Selanjutnya adalah papan kuning. Pada papan kuning ini terdapat 4 huruf kapital yang salah dalam penggunaannya. Tandailah huruf yang salah tersebut. Waktu mengerjakan adalah 4 menit. Tekan mulai pada papan untuk memulai mengerjakan tugas. Oke, cukup sekian dari pembelajaran yang pertama. Mari kita menuju lokasi tantangan ke-1. Mari mengambil skuter kita. Sudah, mari berangkat. Kita sudah sampai di lokasi tantangan 1. Mari menuju ke papan penjelasan. Di lokasi ini, kita akan belajar tentang cara menanam bunga. Bunga yang akan kita tanam adalah bunga matahari. Cara mengerjakan tantangan 1 yaitu tanamlah 3 bibit bunga matahari pada ketiga pot di samping. Cara menanamnya yaitu isilah masing-masing pot dengan tanah. Lalu, masukkan bibit bunga matahari pada masing-masing pot. Lalu, tambahkan tanah kembali untuk menutupi bibit bunga. Dan yang terakhir, siram tanah menggunakan air.
Waktu untuk mengerjakan tantangan 1 adalah 4 menit. Tekanlah mulai pada papan biru untuk memulai mengerjakan. Oke, sepertinya kamu telah menyelesaikan tantangan 1. Mari kita mengambil skuter untuk menuju lokasi selanjutnya. Ikuti aku. Kita sudah sampai di lokasi tantangan 2. Mari menuju ke papan penjelasan. Di lokasi ini, kita akan belajar tentang cara membersihkan lingkungan. Ingat ya, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Maka, tugas kita untuk menjaganya. Salah satu cara untuk menjaga lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Apakah kamu tahu? Sampah itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Contohnya adalah sisa buah yang tidak termakan, dedaunan, dan lainnya. Sampah ini dapat digunakan sebagai humus untuk membuat pupuk. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari plastik, besi, atau dari benda mati lainnya. Contohnya adalah botol plastik dan kaleng bekas minuman. Sampah ini dapat digunakan untuk membuat botol-botol baru nantinya dengan cara didaur ulang. Oke, aku akan menjelaskan cara mengerjakan tantangan 2. Pertama, temukan 5 sampah organik dan 5 sampah anorganik di sekitar kita saat ini. Setelah kamu dapat menemukannya, buanglah sampah tersebut ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah organik ke tempat sampah organik, dan sampah anorganik ke tempat sampah anorganik. Sampah organik yang ada di sini adalah bekas apel dan kulit pisang. Sedangkan sampah anorganik yang ada di sini adalah botol plastik dan kaleng bekas minuman. Waktu untuk mengerjakan tantangan 2 adalah 4 menit. Kamu dapat memulainya dengan menekan mulai pada papan biru.
Oke, sepertinya kamu telah menyelesaikan tantangan 2. Mari kita mengambil skuter untuk menuju lokasi selanjutnya. Ikuti aku. Kita sudah sampai di lokasi permainan 1. Mari menuju ke papan penjelasan. Di lokasi ini, kita akan bermain sebuah permainan, yakni mengusir hama tikus. Kita akan menembak mereka dengan meriam apel selagi menaiki kereta. Menarik bukan? Setiap tikus yang berhasil kamu tembak, maka kamu akan mendapatkan 1 poin. Carilah poin sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya, ayo naik ke kereta. Ketika berada di atas kereta, jangan banyak bergerak ya. Nanti kamu jatuh dari kereta. Oke, selanjutnya, ambillah meriam apel di sebelah kirimu. Bagus. Tekan tombol kotak untuk menembakkan meriam. Apakah kamu sudah siap? Mari kita mulai permainan. Hore! Permainan sudah berakhir. Apakah kamu senang? Selanjutnya, kereta ini akan menuju ke lokasi selanjutnya. Pegangan!
Kita sudah sampai di lokasi pembelajaran 2. Mari kita menuju ke papan penjelasan. Pembelajaran 2 adalah pembelajaran yang berisi materi tentang tanda titik dan tanya. Pertama-tama, kita akan belajar cara menggunakan tanda titik. Tanda titik itu digunakan pada setiap akhir kalimat. Contohnya yaitu pada kalimat sederhana. Apa itu kalimat sederhana? Kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari gabungan subjek, predikat, objek, dan biasanya juga memiliki keterangan seperti waktu, tempat, dan lainnya. Kalimat sederhana menggunakan tanda titik pada akhir kalimatnya. Selanjutnya adalah contoh kalimat sederhana. Kata yang berwarna merah adalah subjek, kuning adalah predikat, dan hijau adalah objek. Yang pertama, Budi sedang menanam biji jeruk. Dan lihatlah pada akhir kalimat, terdapat tanda titik untuk mengakhiri kalimat sederhana. Selanjutnya yang kedua, Andi suka memakan buah mangga. Tanda titik juga digunakan pada akhir kalimat. Oke, selanjutnya mari kita belajar cara menggunakan tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda yang digunakan pada setiap akhir kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang berawalan dengan kata tanya. Kata tanya itu berjumlah 6. Di antaranya adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya menggunakan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Selanjutnya adalah contoh kalimat tanya. Kata yang berwarna merah adalah kata tanya. Kuning adalah predikat, dan hijau adalah objek. Yang pertama, berapa berat 2 buah jeruk? Dan lihatlah pada akhir kalimat, terdapat tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya. Yang kedua, siapa yang menanam bunga itu? Tanda tanya juga digunakan pada akhir kalimat. Mari kita mengerjakan tugas untuk menguji pemahamanmu. Di sebelah kita terdapat 3 papan tugas. Pada masing-masing papan memiliki kalimat. Namun, jenis dari masing-masing kalimat tersebut masih belum diketahui. Tugasmu adalah mencari tahu jenis dari masing-masing kalimat tersebut. Apabila kalimat tersebut adalah kalimat sederhana, maka kita perlu memilih tanda titik di akhir kalimatnya. Apabila merupakan kalimat tanya, maka kita perlu memilih tanda tanya di akhir kalimatnya. Arahkan titik putih pada layar menuju tanda titik atau tanda tanya pada akhir kalimat. Lalu tekan silang untuk memilih. Oke, mari kita kerjakan. Untuk tugas pada papan biru, mari kita kerjakan bersama. Aku akan memberitahumu cara mudah untuk menentukan jenis kalimat, yaitu lihatlah kata pada awal kalimat. Apabila kata tersebut merupakan kata tanya, yang diantaranya adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, maka kalimat tersebut berjenis kalimat tanya. Maka
kita harus memilih tanda tanya di akhir kalimatnya. Dan apabila kata pada awal kalimat bukan merupakan kata tanya, melainkan adalah subjek atau nama seseorang, maka kalimat tersebut berjenis kalimat sederhana. Maka kita harus memilih tanda titik di akhir kalimat. Oke, mari kita lihat pada kalimat pertama. Andi sedang menanam tanaman. Kata yang paling depan adalah Andi, yang merupakan sebuah subjek atau namaku. Maka, pasti kalimat tersebut adalah kalimat sederhana. Maka, kita akan memilih tanda titik. Kalimat kedua, apa nama tumbuhan yang Andi tanam? Kata yang paling depan adalah apa, yang merupakan kata tanya. Maka, pasti kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka kita akan memilih tanda tanya. Kalimat ketiga, kata awal adalah Budi. Budi adalah subjek atau nama seseorang. Maka kita memilih tanda titik. Kalimat keempat, kata awal adalah siapa. Siapa adalah kata tanya. Maka kita memilih tanda tanya. Mudah bukan? Mari kita ke papan selanjutnya. Selanjutnya adalah papan merah. Kini adalah giliranmu untuk mengerjakannya sendiri. Waktumu untuk mengerjakan adalah 4 menit. Tekan tombol mulai untuk mulai mengerjakan. Apabila kamu belum yakin dengan jawabanmu, kamu dapat mengganti jawabanmu. Namun, apabila kamu telah yakin, maka tekan tombol jawab pada papan. Bagus, kamu telah mengerjakan papan merah. Kamu dapat melihat jawabanmu benar atau salah pada bagian nomor kalimat. Selanjutnya adalah papan kuning. Waktumu untuk mengerjakan adalah 4 menit. Tekan tombol mulai untuk mulai mengerjakan. Apabila kamu belum yakin dengan jawabanmu, kamu dapat mengganti jawabanmu. Namun, apabila kamu telah yakin, maka tekan tombol jawab pada papan. Apabila kamu belum yakin dengan jawabanmu, kamu dapat mengganti jawabanmu. Namun, apabila kamu telah yakin, maka tekan tombol jawab pada papan. Bagus, kamu telah mengerjakan papan kuning. Kamu dapat melihat jawabanmu benar atau salah pada bagian nomor kalimat. Mari kita menuju ke lokasi selanjutnya. Ikuti aku. Kita sudah sampai di lokasi permainan 2. Di lokasi ini, kita akan bermain sebuah permainan, yakni mengemas sayuran. Cara bermainnya yaitu masukkan sayuran yang berada pada troli pada masing-masing kotaknya. Pertama, arahkan titik putih pada layar kepada sayuran yang ingin kamu masukkan. Lalu, tekan silang untuk memasukkan ke wadah wortel.
Tekan kotak untuk memasukkan ke wadah ubi. Dan tekan segitiga untuk memasukkan ke wadah kentang. Sayuran yang kamu masukkan harus sesuai dengan kotaknya. Setiap kotak yang benar akan diberi skor 1. Dan setiap kotak yang salah akan dikurangi skor 1. Mari kita menuju ke permainan. Waktumu adalah 4 menit. Targetmu adalah mendapatkan 30 skor sebelum waktu itu berakhir. Semakin banyak skor yang kamu peroleh, troli akan semakin cepat. Apakah kamu siap? Mari mulai permainan. Hore! Kamu telah menyelesaikan permainan 2. Apakah kamu senang? Mari kita menuju ke lokasi selanjutnya. Apakah kamu mulai bosan berjalan kaki terus? Tenang, mari kita menggunakan seluncur tali. Seluncur tali berada di atas pohon besar ini. Mari kita ke atas. Kita sedang berada di atas pohon besar sekarang. Indah bukan? Mari kita menuju ke seluncur tali. Apakah kamu siap? Tekan silang pada pegangan seluncur tali untuk mulai berseluncur. Jangan khawatir, aku akan berseluncur di belakangmu juga. Bagaimana? Menantang bukan? Oke, mari kita ke lokasi selanjutnya. Kita sudah sampai di lokasi pembelajaran 3. Pembelajaran 3 adalah pembelajaran yang berisi materi tentang persamaan berat. Di sini, kita akan belajar persamaan berat dalam satuan gram dan ons. Di sebelah kanan, terdapat kotak 1, 2, dan 3. Masing-masing dari kotak tersebut masih kosong dan belum terisi buah. Tugasmu adalah mengisi setiap kotak 1, 2, 3 dengan buah yang terdapat pada papan biru.
Setelah itu, carilah berat kotak tersebut dalam satuan gram. Cara mencari berat kotak yaitu dengan menjumlahkan berat buah yang ada di dalam kotak. Setelah kamu selesai melakukannya, maka kamu perlu merubah berat kotak dalam satuan gram menjadi satuan ons. Oke, mari kita mulai. Ini adalah kotak 1. Mari kita kerjakan bersama. Tekan mulai pada papan. Isi kotak 1 dengan 4 buah apel. Ambillah buah apel di gerobak buah di belakangmu. Masukkan buah ke dalam kotak. Bagus. Sisanya tinggal 3 buah lagi. Ambillah 3 buah apel lagi. Sepertinya kotak telah terisi. Selanjutnya, kita akan menghitung seluruh berat buah dalam kotak. Ikuti aku. Ini adalah papan berat buah dan papan persamaan berat. Pada papan berat buah, kamu dapat melihat berat buah apel dan buah semangka dalam satuan gram. Berat satu buah apel adalah 150 gram, sedangkan berat satu buah semangka adalah 2500 gram. Pada papan persamaan berat, kamu dapat melihat cara merubah satuan gram menjadi ons. Seperti 100 gram itu sama dengan 1 ons. Lihatlah kedua papan ini untuk menghitung berat pada papan biru. Jika satu buah apel beratnya 150 gram, maka berat 2 buah apel adalah 150 gram ditambah 150 gram, yaitu 300 gram. Lalu 2 apel ditambah 2 apel adalah 4 apel. Maka berat 4 apel adalah 300 gram ditambah 300 gram, yaitu 600 gram. Hore! Kita telah menemukan berat seluruh buah pada kotak 1. Gantilah berat seluruh buah pada papan biru menjadi 600 gram. Lalu, tekan jawab. Setelah menemukan berat seluruh buah, maka kita harus mencari berat kotak. Berat kotak adalah berat seluruh buah, namun dalam satuan ons. Seperti yang terdapat pada papan persamaan berat tadi, 100 gram gram adalah 1 ons. Apabila berat seluruh buah adalah 600 gram, maka berat kotak adalah 600 gram juga. Kita tinggal menghilangkan 2 angka 0 di belakang untuk merubah satuan gram menjadi ons. Maka berat kotak adalah 6 ons. Hore! Kita telah berhasil lagi. Gantilah berat kotak pada papan menjadi 6 ons. Lalu tekan jawab. Oke, mari kita ke kotak 2. Ini adalah kotak 2. Sekarang adalah giliranmu untuk menghitung sendiri. Kamu punya kesempatan untuk menjawab, yaitu 3 kali. Waktumu menghitung adalah 4 menit. Selamat mengerjakan. Tekan mulai pada papan untuk mulai menghitung.
Sepertinya kamu telah selesai mengerjakan. Mari kita ke kotak 3. Ini adalah kotak 3. Seperti kotak 2, kamu punya kesempatan untuk menjawab yaitu 3 kali. Waktumu menghitung adalah 4 menit. Tekan mulai pada papan untuk mulai menghitung. Wah, sepertinya kamu telah selesai mengerjakan semua kotak. Oke, mari kita ke lokasi selanjutnya. Kita sudah sampai di lokasi permainan 3. Di lokasi ini, kita akan bermain sebuah permainan, yakni mencari jalan keluar dari sebuah labirin kecil. Kamu harus mencari jalan keluar sebelum waktunya berakhir. Menantang bukan? Mari kita masuk ke labirin. Kamu akan dibekali sebuah peta kecil untuk mencari jalan keluar dari labirin. Dapatkah kamu melihatnya? Lokasi kita ditandai dengan warna biru. Panah hijau adalah jalan masuk, dan tanda silang merah adalah jalan keluar. Aku akan mengikutimu dari belakang. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. Hebat, kamu telah berhasil keluar dari labirin ini. Bagaimana? Menantang bukan? Oke, mari kita mengambil skuter untuk menuju lokasi selanjutnya. Ikuti aku.
Ini adalah lokasi penilaian. Di lokasi ini, kamu dapat melihat skor yang kamu peroleh di lokasi sebelumnya. Selamat! Kita telah mengunjungi semua lokasi pada game tumbuhan di sekitarku. Aku harap kamu menikmatinya. Game telah berakhir. Kamu dapat melepas kacamata VR-mu sekarang. Terima kasih telah bermain. Sampai jumpa.